Pagi di desa itu selalu datang dengan cara yang sama, pelan, dingin, dan sunyi. Kabut tipis menggantung rendah di atas hamparan ladang semangka milik Marlan. Dari kejauhan, kebunnya tampak biasa saja. Tanahnya bukan tanah terbaik, bukan pula yang paling buruk. Cukup untuk ditanami, cukup untuk berharap, tapi seringkali tidak cukup untuk benar-benar membuat hidup terasa ringan. Marlan berdiri di tengah kebun dengan caping lusuh yang warnanya sudah tak jelas lagi. Bajunya basah oleh embun pagi, celananya ternodai tanah yang mengering. Tangannya kasar, penuh garis-garis halus bekas kerja bertahun-tahun. Ia menghela napas pelan, bukan karena lelah semata, melainkan karena sudah hafal betul bagaimana hari-harinya akan berjalan. Semangka-semangka itu terhampar di tanah. Sebagian tampak utuh, bulat, dan hijau tua. Namun lebih banyak yang retak di sisi, pecah karena panas berlebih beberapa hari lalu. Ada yang jatuh sebelum matang sempurna, ada pula yang bagian dalamnya sudah lembek karena hama kecil yang tak pernah benar-benar bisa ia basmi. Marlan jongkok, memutar sebuah semangka yang retaknya cukup besar. Yang ini lagi, gumamnya lirih. Ia mengangkat buah itu dengan dua tangan, membawanya ke pinggir kebun. Di sana sudah ada beberapa semangka lain yang bernasib sama, tak layak jual, tak mungkin dibawa ke pengepul. Semuanya dibiarkan begitu saja. Kadang membusuk, kadang dimakan ayam liar atau hewan kecil yang datang malam hari. Marlan tidak pernah merasa rugi berlebihan. Baginya, semangka yang rusak memang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sudah bertahun-tahun ia menjalani rutinitas itu. Menanam, merawat, berharap, lalu menerima apapun hasilnya. Kadang untung sedikit, seringnya hanya cukup untuk menutup biaya benih, pupuk, dan kebutuhan dapur. Tidak jarang ia pulang dengan badan pegal dan pikiran kosong, hanya disambut senyum istrinya yang selalu berusaha tampak kuat meski sama-sama tahu hidup mereka tak pernah benar-benar longgar. Yang penting cukup, begitu prinsip Marlan sejak dulu. Ia bukan orang yang pandai mengeluh. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kerja keras dan hasil yang tak menentu. Ayahnya dulu petani singkong, ibunya buruh tani yang berpindah-pindah ladang. Dari mereka, Marlan belajar satu hal, hidup memang tidak selalu memberi lebih, dan manusia tidak selalu pantas menuntut banyak. Saat matahari mulai naik, panas pun perlahan merayap. Marlan menyeka keringat di dahi, lalu kembali menyusuri barisan tanaman. Ia memeriksa daun satu persatu, memastikan tidak ada ulat besar yang menempel. Jika ada, ia ambil dengan tangan kosong, lalu melemparkannya jauh. Tidak ada racun mahal, tidak ada alat canggih. Semua dilakukan dengan cara lama, cara yang ia tahu dan mampu. Sesekali ia berhenti, berdiri tegak, memandang kebunnya sendiri. Tidak luas, mungkin tak sampai 1/4 hektar. Di desa lain, petani semangka bisa punya lahan 2 kali lipat, bahkan lebih. Tapi Marlan tidak iri. Ia tahu betul batas dirinya. Ia tahu apa yang bisa ia rawat dan apa yang hanya akan menjadi beban jika dipaksakan. Menjelang siang, panas semakin menyengat. Marlan duduk di bawah pohon kecil di pinggir kebun, membuka bekal nasi sederhana yang dibungkus daun pisang. Lauknya hanya tempe goreng dan sambal. Ia makan pelan, menikmati tiap suap seolah itu satu-satunya hal yang perlu ia syukuri hari itu. Di sela-sela makan, matanya kembali tertuju pada tumpukan semangka rusak. Ia tidak merasa kesal, tidak pula sedih berlebihan. Hanya ada rasa pasrah yang tenang. Dalam hati, ia berdoa singkat, tanpa kata-kata rumit. Bukan meminta kaya, bukan memohon panen besar. Ia hanya berharap besok masih bisa bekerja, masih bisa membeli beras, dan masih bisa hidup tanpa menyusahkan orang lain. Setelah beristirahat sebentar, Marlan kembali bekerja, mencabut rumput liar, memperbaiki tanah yang retak, dan mengikat sulur yang mulai menjalar terlalu jauh. Gerakannya lambat tapi pasti. Tidak ada yang tergesa-gesa. Ia sudah terbiasa bekerja sendirian, ditemani suara serangga dan angin yang menggerakkan daun-daun kering. Sore hari datang dengan warna langit yang keemasan. Marlan memeriksa kebunnya sekali lagi sebelum pulang. Ia menghitung semangka yang kira-kira bisa dipanen minggu depan, lalu mencatatnya di kepala. Tidak banyak, tapi mungkin cukup.
Sebelum melangkah pergi, ia menoleh ke arah pinggir kebun, tempat semangka semarangka pecah itu tergeletak. Ia tidak memindahkannya, tidak pula menutupinya. Biarlah. Alam punya caranya sendiri mengurus sisa-sisa yang tak terpakai. Dalam perjalanan pulang, Marlan berjalan pelan menyusuri pematang sawah. Punggungnya sedikit membungkuk, tapi langkahnya mantap. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Hidupnya memang sederhana, jalannya pun sempit. Namun ia sudah berdamai dengan itu sejak lama. Baginya, selama tangan masih bisa bekerja dan hati tidak dipenuhi dengki, hidup seperti ini sudah cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Dan malam nanti, ketika ia memejamkan mata, Marlan akan tidur dengan keyakinan yang sama seperti hari-hari sebelumnya, bahwa hidup memang tak selalu memberi lebih, tapi selalu memberi cukup, jika manusia tahu caranya menerima. Siang hari di kebun semangka selalu terasa lebih panjang dari waktu sebenarnya. Matahari menggantung tepat di atas kepala, panasnya turun lurus ke tanah, membuat udara bergetar seperti uap tipis. Marlan duduk di bawah pohon kecil yang sama seperti kemarin, membuka capingnya, dan mengipasi wajah dengan tangan. Keringat mengalir di pelipis, meresap ke kerah baju yang warnanya sudah pudar. Ia baru saja menghabiskan bekal makan siangnya ketika perasaan aneh itu datang. Bukan takut, bukan pula gelisah. Hanya perasaan sedang diperhatikan. Marlan mengangkat kepala, memicingkan mata ke arah pematang di seberang barisan tanaman. Di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali. Seorang anak kecil duduk diam di atas pematang tanah. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh dan terlalu besar untuk badannya. Bajunya terlihat sudah lama tidak berganti, warnanya kusam, dan celananya penuh tambalan. Anak itu tidak bermain, tidak berlarian seperti anak-anak desa pada umumnya. Ia hanya duduk, kedua kakinya menggantung, menatap lurus ke arah Marlan. Tatapan itu tidak tajam, tidak pula kosong, hanya diam. Seolah anak itu sedang menunggu sesuatu, atau sekadar ingin melihat. Marlan berdiri perlahan, menyipitkan mata lebih tajam. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Anak itu jelas nyata, bukan bayangan panas atau halusinasi karena lelah. Sesekali, angin menggerakkan ujung baju anak itu, tapi tubuhnya tetap diam, tak berubah posisi. Anak siapa? Ya, gumam Marlan pelan. Di desa mereka, jarang ada anak yang berkeliaran sendirian di kebun orang, apalagi di jam terik seperti ini. Biasanya anak-anak ikut orang tua mereka, atau bermain di dekat rumah. Kebun Marlan sendiri cukup jauh dari pemukiman. Tidak dekat jalan besar, tidak pula sering dilewati orang. Namun Marlan tidak langsung curiga. Ia hanya mengira anak itu mungkin ikut orang tuanya yang bekerja di kebun tetangga, atau anak pendatang yang belum ia kenal. Di desa kecil, wajah baru bukan hal aneh, meski jarang. Marlan melanjutkan pekerjaannya. Ia kembali ke barisan semangka, membenahi daun, memeriksa tanah. Namun sesekali, tanpa sadar, matanya kembali melirik ke arah pematang. Anak itu masih di sana, tidak bergerak, tidak bergeser, tidak meneduh ke tempat yang lebih nyaman, padahal matahari tepat di atas kepala. Panasnya bahkan membuat Marlan sendiri harus beberapa kali berhenti. Waktu berjalan. Jam di tangan Marlan menunjukkan lewat tengah hari. Biasanya, jika ada orang yang lewat atau singgah, mereka tidak akan berlama-lama. Tapi anak ini berbeda. Ia tidak mendekat, tidak memanggil, tidak pergi, hanya melihat. Ketika Marlan kembali duduk untuk beristirahat kedua kalinya, anak itu masih ada. Kini jaraknya terasa lebih dekat, meski posisi mereka sebenarnya sama. Mungkin karena kebun mulai sepi, atau karena perhatian Marlan mulai tertuju sepenuhnya padanya. Panas, Le, ucap Marlan akhirnya. Anak itu tidak menjawab, tidak mengangguk, tidak menggeleng. Hanya menatap dengan mata yang tampak tenang, nyaris tanpa ekspresi. Marlan tidak merasa terancam. Tidak ada aura aneh, tidak ada rasa dingin atau tekanan di dada. Yang ada justru rasa iba. Anak sekecil itu duduk di tengah terik, tanpa alas, tanpa minum, tanpa orang dewasa di dekatnya. Namun Marlan tetap tidak mendekat. Ia bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain tanpa alasan.
Ia memilih menyelesaikan pekerjaannya dulu. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Marlan mengemasi alat-alatnya. Ia melangkah pelan ke arah pematang, berniat sekadar memastikan anak itu baik-baik saja. Namun sebelum jaraknya terlalu dekat, anak itu berdiri. Gerakannya ringan, hampir tanpa suara. Ia menatap Marlan sekali lagi, lalu berjalan menyusuri pematang ke arah kebun belakang. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Dalam hitungan detik, anak itu menghilang di balik rimbun tanaman. Marlan berhenti melangkah. Ia berdiri terpaku, menatap arah anak itu pergi. Ada perasaan janggal yang muncul terlambat. Ia tidak melihat anak itu datang dari arah jalan desa. Dan kini, ia juga tidak melihatnya menuju ke sana. Ah, mungkin lewat kebun orang, gumamnya, berusaha menepis pikiran itu. Hari itu berakhir tanpa kejadian lain. Namun keesokan harinya, saat matahari kembali tepat di atas kepala, Marlan kembali melihat anak itu. Posisinya sama. Waktunya hampir sama. Duduk diam di pematang, menatap Marlan bekerja. Hari berikutnya juga begitu. Dan hari setelahnya. Anak itu selalu datang di jam terik, saat kebun sepi dan hanya Marlan yang ada di sana. Ia tidak pernah datang pagi, tidak pernah muncul sore. Hanya siang. Selalu siang. Marlan mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ia tidak lagi terkejut, hanya heran. Setiap kali ia menoleh, anak itu sudah duduk di sana, seolah sudah lama menunggu. Beberapa kali Marlan mencoba menyapa lebih jelas. Menanyakan apakah anak itu haus, atau menanyakan orang tuanya. Namun tak satu pun pertanyaannya dijawab. Anak itu hanya menatap, kadang mengalihkan pandangan ke tanah, lalu kembali melihat Marlan. Tidak ada rasa takut, tapi ada sesuatu yang membuat Marlan enggan memaksa. Ia merasa anak itu bukan tidak mau bicara, melainkan memilih diam. Dan anehnya, di tengah panas yang menyengat, anak itu tidak pernah terlihat kelelahan, tidak berkeringat berlebihan, tidak mencari teduh. Ia duduk seolah panas bukan sesuatu yang perlu dihindari. Hari itu panas datang lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum matahari benar-benar tepat di atas kepala, tanah kebun sudah terasa kering dan hangat di telapak kaki. Marlan menyeka keringat, lalu berhenti di salah satu barisan tanaman. Di depannya tergeletak sebuah semangka yang retaknya cukup panjang. Kulitnya masih hijau segar, garis-garisnya jelas. Tanda buah itu sebenarnya matang sempurna. Namun retakan di sisi membuatnya tak mungkin dibawa ke pengepul. Marlan menghela napas pelan. Bukan kesal, hanya lelah menerima kenyataan yang sama berulang kali. Ia mengangkat semangka itu, menimangnya sebentar, lalu membawanya ke pinggir kebun. Di sana, seperti biasa, ia meletakkannya bersama buah-buah lain yang bernasib serupa. Beberapa sudah pecah lebih dulu. Isinya terlihat merah pucat karena terpapar panas terlalu lama. Yang ini masih layak dimakan, hanya saja tak bernilai uang. Saat itulah Marlan kembali merasakan tatapan itu. Ia menoleh ke arah pematang. Anak kecil itu sudah duduk di sana, seperti hari-hari sebelumnya. Posisinya sama, tubuhnya kecil di tengah bentangan kebun yang luas. Matanya tertuju pada Marlan, lalu perlahan bergeser ke arah semangka yang baru saja diletakkan. Marlan memperhatikan anak itu lebih saksama. Wajahnya pucat kecoklatan, rambutnya kusut, dan matanya tampak lebih besar dari ukuran wajahnya. Tidak ada ekspresi meminta, tidak pula gerak tubuh yang menunjukkan keinginan. Anak itu hanya melihat. Entah mengapa, hari itu Marlan merasa berbeda. Biasanya, semangka rusak itu akan ia biarkan begitu saja sampai sore, lalu membusuk dengan sendirinya. Tapi kali ini, ia teringat tatapan anak kecil di pematang. Tatapan yang tidak menuntut, namun entah kenapa terasa kosong. Marlan mengambil golok kecil dari pinggangnya. Ia jongkok di dekat semangka retak itu, lalu membelahnya menjadi dua bagian. Bunyi retakan lembut terdengar ketika golok menembus kulit buah. Daging semangka di dalamnya merah segar. Airnya mengalir pelan ke tanah. Ia tidak memanggil anak itu. Tidak pula melambaikan tangan. Marlan hanya meletakkan kedua belahan semangka itu di atas tanah, sedikit menjauh dari tumpukan buah rusak lain,
lalu berdiri kembali. Setelah itu, ia kembali ke pekerjaannya, mencangkul tanah, merapikan daun, dan mengikat sulur yang menjalar terlalu jauh. Gerakannya sama seperti biasa, seolah tidak ada hal penting yang baru saja ia lakukan. Namun dari sudut matanya, ia bisa melihat anak itu turun dari pematang. Langkahnya pelan, tidak tergesa. Anak itu mendekati semangka yang telah dibelah, lalu duduk bersila di tanah. Ia memakan daging semangka itu dengan tangan, suapan kecil, rapi, tanpa suara. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi senang berlebihan. Ia makan seolah itu hal yang wajar, seolah Marlan memang sudah seharusnya meletakkannya di sana. Marlan tidak menoleh terlalu lama. Ia pura-pura sibuk, membiarkan anak itu makan tanpa merasa diawasi. Dalam hatinya, tidak ada niat berbuat baik yang besar. Ia hanya merasa sayang membiarkan semangka itu terbuang percuma. Setelah beberapa waktu, Marlan kembali duduk untuk beristirahat. Ketika ia melirik ke arah semangka tadi, tinggal kulitnya yang tersisa. Anak itu masih duduk, mengusap tangannya ke tanah, lalu berdiri perlahan. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada anggukan. Anak itu hanya menoleh sekilas ke arah Marlan, lalu berjalan kembali ke pematang. Tak lama kemudian, ia menghilang di balik tanaman, seperti biasa. Hari itu berakhir tanpa kejadian lain. Namun keesokan harinya, hal yang sama terulang. Ada semangka lain yang retak, masih bagus tapi tak bisa dijual. Marlan kembali membelahnya dan meletakkannya di tanah, tanpa berkata apapun. Anak itu kembali turun, makan diam-diam, lalu pergi sebelum matahari condong ke barat. Hari demi hari, kebiasaan itu menjadi rutinitas yang aneh tapi sunyi. Marlan tidak pernah menghitung berapa kali ia membelah semangka untuk anak itu. Ia juga tidak pernah menyebutkan hal itu kepada istrinya, atau kepada siapapun di desa. Tidak ada alasan untuk dibicarakan. Baginya, semangka itu memang sudah tak lagi berharga. Anak itu pun tidak pernah meminta, tidak pernah menunjukkan rasa lapar secara terang-terangan. Ia hanya datang, duduk, dan menunggu. Seolah tahu, di jam itu, akan selalu ada semangka yang tak lagi bernilai uang, tapi masih layak dimakan. Yang membuat Marlan heran, anak itu selalu pergi sebelum maghrib. Tidak pernah sekalipun ia bertahan hingga azan terdengar dari kejauhan. Begitu matahari mulai turun, anak itu akan berdiri, membersihkan tangannya, lalu menghilang di antara tanaman. Marlan tidak pernah bertanya siapa namanya, tidak pernah bertanya dari mana asalnya. Ada dorongan kecil di dalam hati untuk membuka percakapan, tapi selalu terhenti sebelum sampai ke mulut. Ia merasa, jika ia bertanya, ada sesuatu yang akan berubah. Dan Marlan tidak ingin perubahan itu. Ia hanya seorang petani kecil dengan hidup sederhana. Memberi makan anak kecil dengan semangka pecah bukanlah pengorbanan besar. Itu bukan sedekah yang ia banggakan, bukan pula kebaikan yang ingin ia ceritakan. Itu hanya hal kecil, yang bahkan tidak ia anggap sebagai kebaikan. Di tengah panas yang menyengat, di antara tanah retak dan daun semangka yang layu, Marlan terus bekerja seperti biasa. Sementara di pinggir kebun, semangka semarangka yang tak lagi berharga itu menemukan fungsinya sendiri, bukan sebagai dagangan, melainkan sebagai pengisi perut seorang anak kecil yang datang tanpa suara, makan tanpa bicara, dan pergi tanpa meninggalkan apapun selain keheningan. Hari-hari di kebun Marlan berjalan dengan pola yang nyaris tak pernah berubah. Pagi ia datang membawa cangkul dan bekal sederhana. Siang ia berteduh sebentar dari terik. Sore ia pulang dengan langkah pelan. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada peristiwa yang layak diceritakan. Namun di balik rutinitas yang tampak biasa itu, ada satu hal kecil yang terus berulang tanpa pernah diketahui orang lain. Anak itu. Setiap hari, di jam yang sama, ketika matahari sudah tinggi dan udara terasa berat, anak kecil itu kembali muncul. Ia selalu duduk di pematang yang sama, di tempat yang sama, seolah kebun itu memang telah menyediakan satu titik khusus untuknya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah lebih awal. Seperti mengikuti waktu yang hanya ia pahami sendiri. Marlan tidak lagi terkejut. Kehadiran anak itu sudah menjadi bagian dari siang hari, sama seperti panas dan keringat. Bahkan ada kalanya,
Tanpa melihat pun, Marlan sudah tahu anak itu ada di sana. Bukan karena suara atau gerakan, melainkan karena rasa yang sulit dijelaskan, seperti ada satu pasang mata yang ikut menemani pekerjaannya. Kebaikan kecil yang Marlan lakukan pun terus berlangsung tanpa perubahan. Jika ada semangka yang retak atau pecah sebelum waktunya, ia akan membelahnya dan meletakkannya di tanah. Tidak selalu di tempat yang sama, tapi selalu cukup dekat agar anak itu bisa mengambilnya sendiri. Marlan tidak pernah memanggil, tidak pernah memberi isyarat. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya wajar. Anak itu pun tetap sama. Datang, duduk, makan, lalu pergi, tanpa bicara, tanpa senyum, tanpa tanda terima kasih yang biasa diharapkan orang dewasa. Tidak ada hubungan yang terjalin selain kehadiran yang saling diketahui. Yang membuat semua itu tetap sunyi adalah kenyataan bahwa tak ada seorang pun yang melihatnya. Beberapa kali, petani dari kebun seberang lewat di pagi hari. Mereka menyapa Marlan, berbincang singkat soal pupuk atau cuaca. Namun saat siang tiba, kebun itu kembali sepi. Tidak ada orang yang bertahan lama di tengah terik, kecuali Marlan. Dan anak kecil itu. Pernah suatu hari, seorang pengepul semangka datang lebih cepat dari biasanya. Marlan sempat cemas, khawatir anak itu akan terlihat. Namun hari itu, anak itu tidak muncul sampai pengepul pergi. Seolah tahu, seolah memilih waktu ketika kebun benar-benar hanya milik Marlan seorang. Marlan tidak pernah menceritakan apa yang ia lakukan pada istrinya. Bukan karena takut, bukan pula karena ingin menyembunyikan sesuatu. Ia hanya merasa tidak perlu. Memberi makan anak kecil dengan semangka pecah bukan hal besar. Tidak ada yang perlu dibanggakan, apalagi diumumkan. Lagi pula, jika ia bercerita, pasti akan muncul pertanyaan. Anak siapa? Tinggal di mana? Kenapa selalu sendirian? Dan Marlan tidak punya jawaban untuk semua itu. Di mata warga desa, Marlan tetap petani kecil yang biasa. Tidak dikenal dermawan, tidak pula dikenal pelit. Ia ikut gotong royong jika diminta, membayar iuran tepat waktu jika mampu, dan jarang terlibat pembicaraan panjang. Hidupnya lurus dan sederhana, tanpa banyak suara. Kebaikan yang ia lakukan di kebun itu tidak pernah keluar dari batas tanahnya sendiri. Ada hari-hari ketika Marlan hampir lupa keberadaan anak itu. Terlalu sibuk dengan hama, dengan daun yang menguning, atau dengan perhitungan panen yang tak pernah pasti. Namun setiap kali ia berhenti dan duduk, matanya akan kembali mencari pematang itu. Dan seperti biasa, anak itu sudah ada di sana. Kadang Marlan bertanya dalam hati, apakah anak itu benar-benar nyata? Tapi setiap kali melihat kulit semangka yang habis dimakan, keraguan itu lenyap. Tidak mungkin angin atau hewan kecil menghabiskan buah dengan cara seperti itu. Ada tangan kecil yang mengambil, ada mulut kecil yang makan. Yang aneh, anak itu tidak pernah meminta lebih. Jika suatu hari tidak ada semangka pecah, ia tetap duduk seperti biasa. Tidak mendekat, tidak menunjukkan kekecewaan. Ia hanya menunggu sampai sore, lalu pergi. Sikap itulah yang membuat Marlan semakin enggan bertanya apapun. Anak itu tidak datang untuk menuntut, tidak pula untuk mengemis. Ia hanya menerima apa yang ada, atau tidak menerima apapun sama sekali. Hari-hari terus berlalu, dan kebun Marlan tetap sepi dari perhatian orang lain. Tidak ada yang tahu bahwa di sana, setiap siang, terjadi pertemuan sunyi antara seorang petani kecil dan seorang anak misterius. Tidak ada saksi, tidak ada cerita yang beredar di warung kopi atau di teras rumah warga. Bahkan jika suatu hari kebiasaan itu berhenti, tidak akan ada yang merasa kehilangan selain Marlan sendiri, dan mungkin anak itu. Namun Marlan sendiri tidak pernah menganggap apa yang ia lakukan sebagai sesuatu yang istimewa. Ia tidak pernah merasa sedang menabung kebaikan, apalagi berharap balasan. Baginya, membiarkan semangka itu dimakan jauh lebih masuk akal daripada membiarkannya membusuk di tanah. Di tengah dunia yang sering ribut oleh pujian dan pengakuan, kebaikan Marlan tetap berjalan dalam diam. Tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak pernah dicatat siapapun. Hanya tanah kebun yang tahu. Hanya panas siang yang menjadi saksi.
Dan hanya seorang anak kecil di pematang yang menerima semuanya tanpa kata. Musim tanam itu berjalan dengan cara yang pelan, nyaris tak terasa berbeda di awalnya. Marlan tetap bangun pagi, tetap berangkat ke kebun dengan langkah yang sama, dan tetap membawa harapan yang tidak pernah muluk. Namun setelah beberapa minggu berlalu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah, bukan perubahan besar yang langsung mencolok, melainkan rangkaian hal kecil yang perlahan terkumpul menjadi rasa heran. Tanah kebunnya terasa lebih lembab, padahal hujan tidak turun sesering biasanya. Langit kerap cerah, panas masih datang di jam-jam yang sama, dan angin kering tetap bertiup dari arah utara. Namun ketika Marlan mencangkul atau sekadar menusukkan jari ke tanah, ia tidak lagi mendapati retakan panjang seperti musim lalu. Tanahnya lebih lunak, lebih mudah diolah, seolah menyimpan air lebih lama dari sebelumnya. Syukur, gumam Marlan suatu pagi. Ia tidak berpikir lebih jauh. Dalam benaknya, mungkin hujan-hujan kecil di malam hari yang tak ia sadari cukup membantu. Atau mungkin pupuk yang ia gunakan kali ini sedikit lebih cocok. Ia tidak pernah pandai menebak urusan alam. Yang ia tahu, tanah yang lembab berarti tanaman punya peluang hidup lebih baik. Perubahan lain menyusul tanpa ia sadari sepenuhnya. Hama yang biasanya datang berkelompok, merusak daun dan batang muda, kini jarang terlihat. Masih ada, tentu saja, tapi tidak sebanyak biasanya. Ulat besar yang dulu sering ia ambil dengan tangan kini hanya muncul sesekali. Daun semangka tampak lebih hijau, lebih kuat menahan terik. Marlan tetap melakukan rutinitasnya dengan cara lama. Ia tidak mengendurkan usaha hanya karena hasil tampak membaik. Setiap pagi ia berkeliling kebun, memeriksa daun, memungut hama yang tersisa, dan membersihkan rumput liar. Ia percaya satu hal, hasil yang baik tidak datang dari kemalasan, meski kadang keberuntungan ikut menentukan. Buah-buah semangka mulai membesar dengan bentuk yang lebih rapi. Retakan masih ada, tapi jumlahnya berkurang. Semangka yang jatuh sebelum matang pun tidak sebanyak musim lalu. Ketika Marlan mengangkat satu buah dan mengetuknya perlahan, bunyinya terasa lebih padat. Ada rasa lega yang sulit ia sembunyikan, meski tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Anak kecil itu masih datang. Di tengah perubahan yang perlahan terasa, kehadiran anak di pematang tetap sama. Datang di jam terik, duduk diam, lalu makan semangka pecah jika ada. Marlan tidak mengaitkan satu hal dengan hal lain. Baginya, itu dua urusan yang berbeda. Alam bekerja dengan caranya sendiri, dan anak itu hanyalah bagian kecil dari hari-harinya. Suatu siang, Marlan sempat berhenti bekerja lebih lama dari biasanya. Ia duduk di bawah pohon kecil, memandangi kebunnya dengan pandangan yang lebih lama. Ada perasaan tenang yang jarang ia rasakan. Bukan senang berlebihan, hanya rasa cukup yang meresap pelan. Doa ibumu mungkin masih nempel, katanya dalam hati, mengingat almarhum ibunya yang dulu sering mendoakan ladang kecil mereka. Ia selalu percaya doa punya jalannya sendiri. Kadang lambat, kadang datang tanpa tanda. Maka ketika hasil kebunnya membaik, Marlan memilih mengaitkannya dengan doa-doa yang ia panjatkan diam-diam setiap selesai salat, juga doa istrinya yang tak pernah putus meski hidup mereka sederhana. Panen kecil pertama di musim itu memberi kejutan yang tenang. Dari beberapa petak yang biasanya menghasilkan banyak buah rusak, kini sebagian besar semangka bisa dijual. Tidak besar jumlahnya, tidak membuat Marlan melonjak kegirangan. Namun cukup untuk membuatnya pulang dengan langkah sedikit lebih ringan. Ia tidak membeli apa-apa yang baru, tidak mengganti capingnya yang lusuh, tidak pula membeli alat kerja yang lebih bagus. Uang itu ia simpan untuk kebutuhan dapur dan sedikit ditabung untuk berjaga-jaga. Kebiasaan lamanya tidak berubah hanya karena hasil sedikit membaik. Di desa, orang-orang mulai menyadari kebun Marlan tampak lebih sehat. Ada yang berkomentar sambil lalu, ada yang bertanya jenis pupuk apa yang ia pakai. Marlan hanya tersenyum dan menjawab seadanya. Biasa saja. Pupuknya itu-itu juga, katanya jujur. Ia tidak merasa memiliki rahasia apapun. Tidak ada ritual, tidak ada perlakuan khusus. Ia bekerja seperti biasa, berdoa seperti biasa, dan menerima hasil apa adanya. Baginya,
Mencurigai sesuatu yang baik tanpa alasan hanya akan membuat hati gelisah. Hari-hari berikutnya terus berjalan dengan nada yang sama. Buah semangka semakin banyak yang bertahan sampai matang. Tanah tetap lembab meski panas datang silih berganti. Hama tidak benar-benar hilang, tapi cukup jinak untuk diatasi. Anak itu tetap menjadi bagian dari siang hari, tanpa pernah berubah sikap. Tidak pernah menunjukkan rasa senang berlebihan meski semangka tersedia lebih sering. Tidak pernah menunjukkan kecewa saat tidak ada buah yang bisa dimakan. Ia menerima hari-harinya dengan diam yang sama seperti sebelumnya. Marlan tidak pernah sekalipun berpikir bahwa semua ini berkaitan. Ia terlalu terbiasa dengan hidup yang pas-pasan untuk tiba-tiba merasa curiga saat keadaan sedikit membaik. Dalam pikirannya yang sederhana, hidup memang kadang memberi jeda, memberi napas, sebelum kembali menguji. Dan jika musim ini terasa lebih bersahabat, maka itu patut disyukuri, bukan dipertanyakan. Di bawah matahari yang masih sama teriknya, Marlan terus bekerja di kebunnya dengan keyakinan lama yang tak pernah berubah, bahwa hasil baik datang dari kerja yang jujur dan doa yang tidak putus. Selebihnya, biarlah alam mengatur dirinya sendiri. Panen terakhir datang tanpa tanda-tanda yang berlebihan. Tidak ada perasaan mendebarkan, tidak ada firasat aneh yang membuat Marlan terbangun lebih pagi dari biasanya. Hari itu berjalan seperti hari-hari panen sebelumnya. Matahari terbit pelan, udara pagi masih dingin, dan kabut tipis menggantung rendah di atas kebun. Marlan melangkah ke ladangnya dengan keranjang dan pisau kecil di tangan. Ia sudah terbiasa menyiapkan diri untuk kecewa. Dalam benaknya, panen selalu berarti memilih, mana yang layak jual, mana yang harus disingkirkan ke pinggir kebun. Itulah pola yang ia jalani bertahun-tahun, dan ia tidak berharap musim ini akan benar-benar berbeda. Namun begitu ia memeriksa barisan pertama, langkahnya melambat. Satu semangka diangkat, diketuk perlahan, lalu diperiksa kulitnya. Utuh, tidak retak, tidak lembek. Ia letakkan di keranjang. Semangka kedua, ketiga, keempat, semuanya sama. Ada yang ukurannya sedang, ada yang besar, tapi hampir tidak ada yang rusak. Marlan berhenti sejenak. Ia berdiri tegak, memandang sekeliling kebun. Barisan semangka terhampar rapi, daunnya masih hijau, tanahnya tidak pecah seperti musim-musim lalu. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Alhamdulillah, ucapnya lirih. Ia tidak tersenyum lebar, tidak pula tertawa kecil seperti orang yang mendapat kejutan besar. Yang muncul justru rasa tenang bercampur heran, seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang lama hilang, namun sudah terlalu terbiasa hidup tanpa itu. Panen berlangsung hampir sepanjang pagi. Keranjang demi keranjang terisi. Hanya sedikit semangka yang harus ia sisihkan ke pinggir kebun. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang biasa ia alami. Bahkan semangka yang ukurannya tidak sempurna pun masih layak dijual. Saat matahari mulai naik dan panas mulai terasa, Marlan duduk di bawah pohon kecil yang sama. Ia menatap hasil panen yang tertumpuk rapi. Bukan tumpukan besar yang mengubah hidup, tapi cukup untuk membuat hatinya terasa ringan. Anak kecil itu datang seperti biasa. Di jam yang sama, ia muncul di pematang. Duduk diam, menatap Marlan yang kini lebih sering berdiri memeriksa buah daripada mencangkul. Wajah anak itu tidak menunjukkan perubahan apapun. Tidak ada rasa senang melihat panen yang melimpah. Tidak ada keinginan mendekat lebih awal. Marlan, seperti hari-hari sebelumnya, mengambil satu semangka yang retaknya kecil, satu dari sedikit yang tak bisa dijual, lalu membelahnya dan meletakkannya di tanah. Ia tidak menoleh, tidak memanggil. Ia hanya melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan. Anak itu turun, makan dengan tenang, lalu kembali duduk. Panen selesai menjelang sore. Marlan memikul hasilnya ke tepi jalan desa untuk dijemput pengepul. Saat timbangan berhenti bergerak dan angka disebutkan, Marlan kembali merasakan heran yang sama. Angkanya lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Namun lagi-lagi, ia tidak larut. Uang yang diterimanya tidak ia anggap sebagai kesempatan untuk berfoya-foya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya sudah tertata rapi. Ia tahu persis kemana uang itu akan pergi. Sebagian untuk kebutuhan dapur, beras,
minyak, dan kebutuhan lain yang selama ini sering ia kurangi. Sebagian lagi untuk membayar hutang lama, uang benih yang dulu ia pinjam dari saudara, yang selama ini hanya bisa ia cicil sedikit demi sedikit. Sore itu, ia menyerahkan uang itu dengan perasaan lega, tanpa rasa berat. "Lunas," katanya singkat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia pulang tanpa beban di dada. Tidak ada barang baru yang ia beli. Tidak ada perubahan pada rumahnya yang sederhana. Marlan tetap hidup seperti sebelumnya, hanya saja dengan langkah yang lebih ringan dan tidur yang lebih nyenyak. Beberapa hari setelah panen, anak kecil itu masih datang. Ia tetap duduk di pematang, tetap makan semangka pecah jika ada, dan tetap pergi sebelum maghrib. Namun Marlan mulai menyadari sesuatu yang halus. Kehadiran anak itu terasa semakin singkat. Ia datang, tapi tidak selama biasanya. Duduknya lebih sebentar, makannya lebih cepat. Pada suatu siang, setelah Marlan membelah semangka dan kembali bekerja, ia tidak lagi mendengar langkah kecil di tanah. Saat ia menoleh, semangka itu sudah habis, namun pematang kosong. Hari berikutnya, anak itu datang lagi, tapi hanya sebentar. Duduk, memandang kebun yang sudah sebagian kosong karena panen selesai, lalu pergi tanpa menunggu sore. Dan pada hari setelah itu, anak itu tidak datang sama sekali. Marlan berhenti sejenak di tengah kebun. Ia menatap pematang yang selama ini selalu terisi. Ada rasa kosong yang sulit ia jelaskan. Bukan sedih, bukan kehilangan besar. Hanya rasa sepi yang datang tiba-tiba, seperti kebiasaan lama yang mendadak berhenti. Ia tidak mencari, tidak memanggil, tidak pula bertanya pada siapapun. Ia hanya kembali bekerja, membersihkan sisa tanaman, dan merapikan kebun untuk musim berikutnya. Dalam hatinya, Marlan menganggap semuanya sudah selesai dengan sendirinya. Panen sudah lewat. Musim berganti. Anak itu mungkin ikut orang tuanya ke tempat lain, seperti dugaan awalnya sejak dulu. Dan seperti kebiasaan Marlan, ia menerima semua itu tanpa bertanya lebih jauh. Panen yang hampir utuh itu tidak mengubah siapa dirinya. Ia tetap petani kecil dengan hidup sederhana. Namun sejak hari itu, setiap kali ia memandang kebunnya yang mulai kosong, Marlan selalu teringat satu hal kecil yang pernah menjadi bagian dari musim itu. Seorang anak kecil yang datang di tengah terik, makan semangka yang tak lagi berharga, dan pergi tanpa meninggalkan apapun selain keheningan. Malam turun dengan tenang di desa itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa penyiraman kebun sore tadi. Marlan sudah merebahkan badan di atas tikar pandan. Lampu minyak di sudut rumah menyala redup. Istrinya lebih dulu terlelap. Napasnya teratur, lelah setelah seharian mengurus rumah. Marlan memejamkan mata perlahan. Tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya justru sedang ringan. Panen telah selesai, hutang sudah terbayar, dan untuk beberapa waktu ke depan, ia tak perlu memikirkan banyak hal. Kebun pun sudah mulai kosong, tinggal sisa-sisa tanaman yang akan dibersihkan esok hari. Ketika kesadarannya hampir hanyut, terdengar suara ketukan di pintu. Pelan, teratur, tidak tergesa. Tok. Tok, tok. Marlan membuka mata. Ia menoleh ke arah pintu, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Sudah larut malam, dan jarang ada tamu datang di jam seperti itu. Ia duduk perlahan, memastikan istrinya tidak terbangun. Ketukan itu terdengar lagi, tetap dengan irama yang sama. Tidak keras, tapi cukup jelas. Marlan berdiri, mengambil lampu minyak, lalu melangkah ke pintu. Saat ia membukanya, dua sosok berdiri di luar. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya berpakaian sederhana, bersih, namun modelnya terasa asing, tidak seperti pakaian warga desa sekitar. Wajah mereka tenang, sorot mata mereka lembut, tidak menunjukkan gelagat mencurigakan. Usia mereka sulit ditebak. Tidak muda, tapi juga tidak terlihat tua. "Maaf mengganggu malam-malam," ucap laki-laki itu dengan suara rendah dan halus. "Kami hanya ingin berbicara sebentar." Marlan mengangguk pelan. Tidak ada rasa takut yang datang, meski logikanya seharusnya ia curiga. Ia membuka pintu lebih lebar, mempersilakan mereka masuk. Mereka duduk di kursi kayu sederhana di ruang depan.
Perempuan itu menunduk sebentar. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Laki-laki itu memandang sekeliling rumah Marlan dengan tatapan singkat, lalu kembali menatap Marlan. "Kami datang karena merasa punya kewajiban," katanya, "tentang seorang anak." Dada Marlan menghangat, lalu sedikit mengencang. "Anak?" ulangnya pelan. Laki-laki itu mengangguk. "Anak yang sering berada di kebun semangka milik Bapak. Datang siang hari, duduk di pematang." Marlan terdiam. Untuk beberapa detik, ia tidak tahu harus berkata apa. Gambaran anak kecil itu muncul jelas di benaknya. Pakaiannya yang lusuh, sikapnya yang diam, dan kebiasaannya datang tanpa suara. "Iya," jawab Marlan akhirnya. "Anak itu sudah beberapa hari ini tidak kelihatan." Perempuan di hadapannya mengangkat wajah. Matanya teduh, namun ada kilau aneh yang membuat Marlan sulit menatap terlalu lama. "Dia anak kami," ucapnya pelan. Kalimat itu menggantung di udara. Marlan merasakan sesuatu berdesir di dadanya. Banyak pertanyaan muncul sekaligus, namun tak satu pun langsung keluar dari mulutnya. "Kami tahu," lanjut laki-laki itu, "Bapak tidak pernah bertanya, tidak pernah mengusir, tidak pernah memperlakukan dia sebagai beban." Marlan menelan ludah. Ia mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan. Anak itu tak pernah terlihat datang dari arah jalan desa. Tidak pernah ada yang mencarinya. Tidak pernah terlihat bermain atau berbicara seperti anak-anak lain. Dan yang paling janggal, ia selalu pergi sebelum maghrib, seolah waktu itu adalah batas yang tak boleh dilanggar. "Kami bukan manusia seperti Bapak," kata laki-laki itu lagi, masih dengan nada yang sama, tanpa tekanan, tanpa ancaman. Perut Marlan terasa kosong. Namun anehnya, ia tidak panik. Tidak ada dorongan untuk berdiri atau mengakhiri pembicaraan. Yang ada justru rasa tenang yang asing, seolah hatinya sudah disiapkan untuk mendengar hal itu. "Kami hanya ingin menyampaikan terima kasih," sambung perempuan itu. "Anak kami makan di kebun Bapak bukan karena diminta, tapi karena Bapak memberi tanpa bertanya." Marlan menggeleng pelan. "Saya cuma memberi semangka pecah. Itu pun sudah tak bisa dijual." "Justru itu," jawab laki-laki itu. "Bapak memberi sesuatu yang menurut Bapak tidak berharga, tanpa berharap apapun." Ingatan Marlan kembali ke hari-hari siang yang sunyi. Saat ia membelah semangka lalu kembali bekerja. Saat ia tidak menoleh, tidak menunggu ucapan terima kasih. Semua itu terasa kecil, bahkan nyaris tak layak disebut kebaikan. Namun di hadapan dua tamu malam itu, semua kenangan itu terasa memiliki bobot yang berbeda. "Kami tidak datang membawa harta," kata laki-laki itu, seolah membaca pikiran Marlan. "Kami juga tidak ingin Bapak mengubah hidup." Perempuan itu tersenyum tipis. "Kami hanya ingin memastikan Bapak tahu, bahwa kebaikan yang dilakukan dengan diam tetap sampai." Marlan mengangguk perlahan. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin bertanya banyak hal, tentang anak itu, tentang asal mereka, tentang dunia yang mungkin tak ia pahami. Namun semua pertanyaan itu terasa tidak perlu. Di benaknya, satu demi satu kejanggalan yang dulu ia abaikan kini tersusun rapi. Tanah yang lebih lembab, hama yang berkurang, panen yang hampir utuh. Semua itu kini tampak sebagai rangkaian yang saling terhubung, meski ia belum sepenuhnya berani menyimpulkannya. "Kami hanya ingin Bapak tetap seperti ini," ujar laki-laki itu sambil berdiri. "Tetap hidup sederhana, tetap bekerja seperti biasa, tidak berubah karena apapun." Marlan ikut berdiri. Kakinya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit ia namai. Saya tidak pernah bermaksud apa-apa," katanya jujur. "Kami tahu," jawab perempuan itu. Mereka melangkah menuju pintu. Sebelum pergi, laki-laki itu menoleh sekali lagi. "Anak kami tidak akan kembali," katanya pelan. "Tugasnya di sini sudah selesai." Marlan hanya bisa mengangguk. Malam itu belum benar-benar berakhir bagi Marlan. Setelah pintu tertutup dan dua tamu itu seharusnya pergi dari rumahnya, langkah mereka tidak langsung menjauh. Marlan masih berdiri di dekat ambang pintu,
Lampu minyak di tangannya bergetar halus karena napasnya yang belum sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang menahan mereka untuk benar-benar pamit, dan Marlan merasakannya sebelum kata-kata kembali terucap. Laki-laki itu menoleh sekali lagi. Tatapannya tetap lembut, namun kini ada kesungguhan yang lebih dalam, seolah apa yang akan ia katakan berikutnya bukan hal ringan yang bisa disampaikan sambil lalu. Ada satu hal yang perlu kami jelaskan dengan utuh, ucapnya pelan, agar Bapak tidak menyimpannya sebagai prasangka atau ketakutan. Marlan mengangguk. Ia mempersilakan mereka duduk kembali. Perempuan itu melangkah lebih dulu, gerakannya ringan tanpa suara. Saat ia duduk, Marlan baru menyadari sesuatu yang sebelumnya luput. Meski lampu minyak menyala tepat di samping mereka, bayangan tubuh kedua tamu itu di dinding tampak samar, seolah tidak sepenuhnya mengikuti cahaya. Namun Marlan tidak bereaksi berlebihan. Hatinya terasa aneh, tenang, tapi waspada. Kami bukan manusia, ujar perempuan itu akhirnya. Kalimat itu disampaikan tanpa nada misterius, tanpa tekanan, tanpa keinginan menakut-nakuti. Hanya pernyataan apa adanya, seperti seseorang menyebutkan asal kampung atau pekerjaannya. Marlan menunduk sebentar. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Di dalam dirinya, pengakuan itu tidak datang sebagai kejutan besar. Potongan-potongan kecil yang selama ini terpisah kini mulai menyatu dengan sendirinya. Kami hidup berdampingan dengan manusia sejak lama, lanjut laki-laki itu. Ada batas yang tidak boleh kami lewati, dan ada aturan yang harus kami patuhi. Anak kami melanggar satu hal kecil. Ia terlalu sering berada di wilayah manusia tanpa tujuan penting. Namun yang terjadi justru sesuatu yang tidak kami perkirakan. Marlan mengangkat wajahnya. Anak itu hanya makan semangka. Perempuan itu tersenyum tipis. Bagi Bapak, itu hanya semangka pecah. Bagi kami, itu adalah bentuk penerimaan. Marlan terdiam. Ia kembali mengingat bagaimana semuanya bermula. Ia tidak pernah merasa sedang menolong. Tidak pernah berniat melakukan kebaikan besar. Ia hanya merasa kasihan, dan tidak ingin membuang sesuatu yang masih bisa dimakan. Kami memperhatikan, kata laki-laki itu. Bukan hanya sekali. Bapak tidak pernah bertanya siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa selalu datang sendiri. Bapak juga tidak pernah menceritakan hal itu pada siapapun. Saya tidak merasa perlu, jawab Marlan jujur. Itu bukan hal besar. Justru karena itu, balas perempuan itu. Kebaikan yang tidak diperlihatkan, tidak diumumkan, dan tidak diniatkan untuk mendapat balasan, adalah bentuk yang paling jarang. Udara di dalam rumah terasa lebih hening. Lampu minyak berkedip pelan, seolah ikut mendengarkan. Marlan menyadari bahwa selama ini ia selalu mengukur hidup dengan hal-hal yang sederhana. Cukup makan, cukup sehat, dan tidak berhutang pada siapapun. Ia tidak pernah mengukur dirinya dari seberapa baik ia di mata orang lain. Kami tidak datang untuk menakuti, ujar laki-laki itu lagi. Dan kami juga tidak datang untuk mengikat Bapak dengan janji atau perjanjian apapun. Marlan mengangguk. Saya tidak merasa terikat. Kami tahu, jawabnya. Itulah sebabnya kami memilih datang dengan cara ini. Tanpa suara keras. Tanpa tanda. Perempuan itu menatap Marlan lebih lama. Dalam tatapannya, ada sesuatu yang membuat Marlan kembali teringat anak kecil di pematang. Tatapan yang sama, tenang, diam, dan tidak menuntut apapun. Anak kami belajar satu hal dari Bapak, katanya pelan, bahwa dunia manusia tidak selalu keras, bahwa masih ada orang yang memberi tanpa menimbang untung. Marlan menggeleng pelan. Saya hanya petani kecil, tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kami tidak mencari kebanggaan, jawab laki-laki itu. Kami hanya datang untuk mengakui. Kata itu menggantung lama di udara. Pengakuan. Bukan pengakuan tentang kekuatan, atau tentang kehadiran mereka. Melainkan pengakuan bahwa kebaikan kecil yang dilakukan Marlan telah sampai ke tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Marlan menarik napas dalam. Kalau begitu, semua yang terjadi di kebun. Laki-laki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata,
Alam selalu punya caranya sendiri menanggapi sikap manusia. Kami tidak mengubah apapun yang seharusnya tidak berubah. Jawaban itu tidak tegas, namun cukup jelas. Marlan tidak menuntut penjelasan lebih jauh. Ia tidak ingin memaksa keterhubungan yang mungkin tidak seharusnya dipahami sepenuhnya. Kami berterima kasih, ujar perempuan itu sekali lagi. Dan terima kasih kami tidak berupa benda. Marlan tersenyum kecil. Saya tidak mengharapkannya. Kami tahu. Malam semakin larut. Suara serangga terdengar lebih jelas dari luar rumah. Dua tamu itu berdiri, kali ini dengan gerakan yang lebih pasti. Tidak ada lagi kata yang perlu disampaikan. Simpan pertemuan ini di hati, kata laki-laki itu. Tidak perlu diceritakan. Tidak perlu dibuktikan. Marlan mengangguk. Saya memang tidak pandai bercerita. Perempuan itu tersenyum, lalu melangkah ke ambang pintu. Saat mereka keluar, Marlan sempat memperhatikan satu hal terakhir. Langkah kaki mereka tidak menimbulkan suara di tanah. Dan ketika mereka menghilang di gelap malam, Marlan berdiri sendiri di ruang depan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada dorongan untuk berdoa keras-keras. Yang ada hanya kesadaran pelan bahwa hidupnya, yang selama ini ia anggap biasa, ternyata pernah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih luas. Namun seperti hari-hari sebelumnya, Marlan memilih tidak mengubah apapun. Ia mematikan lampu minyak, kembali ke tikarnya, dan memejamkan mata dengan perasaan yang sama seperti sebelum ketukan itu terdengar. Tenang, sederhana, dan tidak ingin meminta lebih dari hidup selain cukup. Pagi setelah pertemuan malam itu datang seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada tanda di langit, tidak ada perubahan pada suara ayam jantan, dan tidak ada rasa berat di tubuh Marlan ketika ia bangun dari tidurnya. Rumahnya tetap sama, dinding kayu yang mulai kusam, lantai tanah yang dingin di telapak kaki, dan dapur kecil yang sederhana. Istrinya menyiapkan air hangat, menatap Marlan sekilas, lalu kembali pada rutinitasnya. Tidak ada percakapan tentang tamu malam tadi. Tidak ada kebutuhan untuk membahasnya. Marlan berangkat ke kebun seperti biasa. Langkahnya menyusuri pematang dengan irama yang sama, capingnya masih yang lama, dan cangkulnya masih terasa pas di genggaman. Kebun itu tampak tenang, nyaris kosong setelah panen. Sisa-sisa tanaman dibiarkan mengering sebelum dibersihkan. Angin pagi menggerakkan daun-daun kering, menimbulkan bunyi halus yang familiar. Namun di balik kebiasaan yang tak berubah, Marlan membawa satu hal baru di dalam dirinya, pengertian yang tidak memaksa, dan penerimaan yang tidak berkilau. Ia teringat kata-kata dua tamu itu, tentang balasan yang tidak berupa harta, tentang perlindungan ladang, hasil yang cukup, dan rezeki yang datang tepat saat dibutuhkan. Tidak ada janji kekayaan, tidak ada tawaran kemudahan hidup yang berlebihan. Hanya kecukupan, kata yang sejak lama sudah menjadi ukuran hidup Marlan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Marlan membersihkan kebun, menyiapkan tanah untuk musim tanam berikutnya. Ia memperhatikan satu hal kecil, tanah yang digarapnya tetap mudah diolah. Tidak becek berlebihan, tidak pula kering memecah. Ketika ia menanam kembali benih, hujan turun pada waktu yang pas. Tidak deras, tidak lama. Cukup untuk membantu benih berakar. Marlan tidak menyebutnya keajaiban. Ia menyebutnya kebetulan yang baik. Suatu ketika, seorang tetangga datang membawa kabar bahwa ada hama menyerang kebun di sisi desa yang lain. Banyak tanaman rusak, daun habis dimakan. Marlan mendengarkan dengan seksama, lalu kembali ke kebunnya sendiri. Ia memeriksa tanaman muda dengan hati-hati. Ada hama kecil, tapi tidak sampai merusak. Ia membersihkannya seperti biasa, tanpa rasa cemas berlebihan. Syukur, ucapnya lirih, lagi-lagi tanpa tambahan apapun. Perlindungan ladang itu terasa bukan sebagai pagar yang tak terlihat, melainkan sebagai keseimbangan yang dijaga. Marlan tetap harus bekerja, tetap harus merawat, tetap harus waspada. Tidak ada sesuatu yang bekerja tanpa usahanya. Dan itulah yang membuatnya tenang, bahwa ia tidak sedang bergantung pada hal yang membuatnya malas atau lupa diri. Hasil panen di musim berikutnya tidak besar, tidak pula kecil. Cukup. Angka-angkanya pas di hitungan, pas di kebutuhan.
tidak membuatnya berlebihan dalam belanja, tidak pula memaksanya kembali berhutang. Ketika ada kebutuhan mendadak, obat untuk istrinya yang sempat demam, atau perbaikan kecil di atap rumah, uang itu selalu ada, entah dari simpanan yang ternyata cukup, atau dari hasil penjualan yang datang lebih cepat dari perkiraan. Rezeki itu tidak datang sebagai kejutan besar. Ia datang sebagai ketepatan. Marlan menyadari satu hal lain yang penting, caranya memandang dunia tidak berubah. Ia tidak menjadi lebih curiga pada orang lain, tidak pula menunggu balasan setiap kali berbuat baik. Ia tetap memandang hidup dengan ukuran lama, bekerja jujur, menerima hasil, dan tidak memaksakan kehendak pada hari esok. Pesan untuk tetap hidup sederhana terpatri tanpa harus diulang. Marlan tidak tergoda mengganti alat-alatnya dengan yang lebih mahal. Ia tidak memperluas kebun dengan meminjam uang. Ia tidak mengubah caranya berbicara dengan orang-orang desa. Semua tetap pada tempatnya. Kadang, saat siang hari tiba dan matahari menggantung tinggi, Marlan berhenti sejenak di pematang yang sama. Tempat anak kecil itu dulu duduk. Kini pematang itu kosong. Tidak ada tatapan diam, tidak ada langkah kecil yang turun mengambil semangka. Hanya angin dan panas yang sama. Marlan tidak merasa kehilangan. Ia merasa selesai. Ia teringat kembali pesan terakhir mereka, agar ia tidak mengubah caranya memandang dunia. Pesan itu terasa seperti penegasan, bukan peringatan. Seolah dunia yang selama ini ia jalani dengan sederhana memang sudah berada di jalur yang tepat. Pada suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Marlan melihat langit berwarna jingga lembut. Ia berdiri, menyandarkan cangkul, dan menatap kebunnya dengan perasaan yang sama seperti dulu. Tidak ada keinginan berlebihan, tidak ada ambisi yang tiba-tiba tumbuh. Hanya rasa cukup yang mengalir pelan. Balasan itu memang tidak berkilau. Tidak memantulkan cahaya yang membuat orang lain menoleh. Tidak mengubah hidupnya menjadi cerita yang ramai. Namun bagi Marlan, justru itulah yang membuatnya terasa utuh. Perlindungan yang tidak membuatnya lalai. Hasil yang tidak membuatnya lupa diri. Rezeki yang datang tepat saat diperlukan, tanpa membuatnya menuntut lebih. Dan di tengah dunia yang sering mengukur segalanya dengan angka dan tampilan, Marlan tetap menjadi dirinya yang lama. Petani kecil dengan kebun sederhana, hati yang tenang, dan pandangan hidup yang tidak berubah hanya karena pernah disentuh oleh sesuatu yang tak semua orang bisa lihat. Ia pulang ke rumah saat senja turun, membawa hari itu dengan langkah yang sama seperti biasanya. Tidak ada yang berubah dari luar. Namun di dalam dirinya, Marlan tahu satu hal dengan pasti, balasan terbaik memang tidak selalu tampak. Kadang, ia hadir sebagai hidup yang tetap sama, namun terasa jauh lebih cukup. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa penanda apapun. Tidak ada peristiwa yang menuntut untuk dikenang. Tidak ada kejadian yang membuat Marlan harus berhenti lama dan bertanya-tanya. Pagi tetap datang dengan kabut tipis, siang tetap menyengat dengan panas yang sama, dan sore tetap menutup hari dengan warna langit yang pelan memudar. Jika dilihat dari luar, hidup Marlan kembali seperti semula. Namun ada satu hal yang tak pernah kembali. Anak kecil di pematang itu tidak pernah muncul lagi. Pada minggu-minggu awal, Marlan masih sering tanpa sadar melirik ke arah tempat biasa anak itu duduk. Setiap kali matahari tepat di atas kepala, ada kebiasaan lama yang ingin terulang. Mencari sosok kecil dengan pakaian lusuh, duduk diam, menatap tanpa bicara. Tapi yang ia temukan selalu sama. Pematang kosong, tanah kering, dan angin panas yang lewat begitu saja. Marlan tidak merasa kehilangan dalam arti yang besar. Tidak ada kesedihan yang menekan dada, tidak pula perasaan ditinggalkan. Hanya ada ruang kecil yang kini kosong, bekas kebiasaan yang pernah ada lalu berhenti dengan sendirinya. Seperti bayangan pohon yang berpindah seiring matahari, kehadiran anak itu memang tidak dimaksudkan untuk menetap. Kehidupan Marlan tetap berjalan pada ukuran yang sama. Ia kembali menanam semangka dengan cara lama. Benih yang sama, pupuk yang sama, dan perawatan yang tidak berubah. Tidak ada ritual tambahan, tidak ada kebiasaan baru yang ia ciptakan untuk menjaga sesuatu. Ia bekerja sebagaimana ia selalu bekerja, dengan tangan, dengan waktu, dan dengan kesabaran. Hasilnya pun tetap seperti yang sudah ia pahami sejak lama.
Tidak pernah berlebihan, tidak pernah jatuh terlalu jauh. Ada musim yang sedikit lebih baik, ada hari-hari yang hanya cukup, tapi selalu ada cukup. Jika ada semangka yang rusak, Marlan tetap meletakkannya di pinggir kebun. Bukan lagi dengan harapan siapapun akan memakannya, melainkan karena itulah yang biasa ia lakukan. Alam akan mengurus sisanya, seperti yang selalu terjadi. Istrinya tidak pernah bertanya tentang perubahan apapun, karena memang tidak ada yang tampak berubah. Rumah mereka tetap sederhana. Makan mereka tetap sederhana. Percakapan mereka pun tetap ringan, seputar cuaca, kebutuhan dapur, dan rencana esok hari. Hidup mereka tidak naik kelas, tidak pula turun derajat. Namun Marlan merasakan satu perbedaan yang hanya ia simpan sendiri. Ia menjalani hari-harinya dengan kesadaran yang lebih tenang. Bukan karena merasa dilindungi secara khusus, bukan pula karena yakin akan selalu diberi jalan mudah. Ia hanya tahu bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan. Kadang, cukup dijalani dengan sikap yang lurus, tanpa niat berlebih dan tanpa pamrih tersembunyi. Sesekali, warga desa masih mengomentari kebunnya. Ada yang bilang Marlan sedang mujur. Ada pula yang menyebut ia pandai merawat tanaman. Marlan menanggapi semuanya dengan senyum tipis. Ia tidak membenarkan, tidak membantah. Baginya, penilaian orang lain tidak pernah benar-benar menentukan apapun. Ia tetap petani kecil, tidak punya lahan luas, tidak punya tabungan besar, tidak punya rencana besar untuk masa depan. Namun anehnya, ia juga tidak pernah benar-benar kekurangan. Saat beras menipis, selalu ada uang untuk membeli. Saat atap bocor, selalu ada jalan untuk memperbaiki. Saat badan lelah, selalu ada hari esok untuk beristirahat. Rezeki itu tidak datang sekaligus. Ia datang teratur, seperti napas. Suatu siang, Marlan kembali duduk di bawah pohon kecil di kebunnya. Matahari tepat di atas kepala, panas turun lurus ke tanah. Ia menatap pematang kosong yang dulu pernah menjadi tempat duduk seorang anak kecil. Tidak ada rindu yang menyayat, hanya ingatan yang lewat pelan. Semua memang ada waktunya, gumamnya. Ia tidak tahu kemana anak itu pergi, dan tidak merasa perlu tahu. Ia juga tidak pernah menceritakan pertemuan malam itu kepada siapapun. Bukan karena takut dianggap aneh, melainkan karena ia merasa tidak semua hal perlu dibagi agar menjadi nyata. Ada kebaikan yang cukup dilakukan. Ada peristiwa yang cukup disimpan. Hidup Marlan memang tetap sama jika dilihat dari luar. Ia masih bangun pagi, masih bekerja di bawah terik, dan masih pulang dengan badan lelah. Namun di dalam dirinya, ada penerimaan yang lebih dalam, bahwa kebaikan tidak selalu harus berbuah besar untuk berarti. Ia tidak pernah menunggu balasan. Dan justru karena itu, hidupnya tidak pernah benar-benar kosong. Saat senja turun dan bayangan memanjang di kebun, Marlan mengemasi alat kerjanya. Ia melangkah pulang dengan langkah yang sama seperti dulu, pelan, mantap, dan tanpa tergesa. Tidak ada yang berubah pada jalannya, tapi cara ia memandang tujuan terasa berbeda. Ia tetap petani kecil, tetap hidup sederhana, tetap jauh dari kata kaya. Namun selama ia masih bisa bekerja, masih bisa berbagi tanpa perhitungan, dan masih bisa menerima hari esok tanpa ketakutan, Marlan tahu satu hal dengan pasti. Hidupnya memang tetap sama, tetapi tidak lagi kosong.